Jadi begini Pak, mengenai beberapa surat dan kegiatan Bapak Ibu sudah kami sampaikan kepada manajemen. Dan sudah beberapa kali juga saya ada pertemuan dengan manajemen ya untuk bahas bagian ini. Dan hari ini saya bersyukur kalau Bapak Ibu datang dan akan menghargai bagian itu. Dan kita akan bertemu dengan perwakilan daripada manajemen. Pada hari ini kita akan perwakilan manajemen itu, dan mungkin biar lebih efektif, biar lebih komprehensif, perwakilan ini kita perwakilan aja. 10 orang mungkin Bapak Ibu pilih, yang Bapak Ibu percaya yang ini boleh kita ketemu sama perwakilan dari manajemen. Ya, pertama pemilik ini. Perwakilan ini silakan Bapak Ibu berduduk dulu, nanti habis itu silakan dan kasih tahu saya akan tunggu di sini. Pak, walaupun 10 orang kita minta divideokan juga. Oh, iya, Jadi betul, yang ya. tidak hadir pun bisa. Iya, baik, mengikuti. baik. Ya, jadi pemilik ini dia nanti apa namanya mau ada, kan saya dengar ada segala macam itu, nanti saya serahkan kepada Bapak Ibu. Tapi yang masuk untuk itu. Jadi saya silakan untuk Pak, siap. 10 orang terlampau sedikit. Bisa ditambah tidak, Pak? Iya, dong. Teman mencukupkan sedikit. Kita punya unit di sini 10.000. Iya, saya paham. Jadi kan begini. Lebih camat kita gabung aja semua jadi bisa dengar Oh, semua. enggak, Bu. Jadi gini, pembicaraan biar lebih. Jadi kan tadi kan Ibu juga bilang bahwa akan divideokan, silakan Bapak Ibu berembuk saja dulu untuk lihat siapa yang memang ini. Jadi kita kan sebetulnya mau terang benderang, efektif, terbuka, Pak. Silakan ketemu dulu, bicara dulu, Bapak Ibu bicara dulu siapa yang 10 orang itu. Silakan, silakan. Tapi Oke, sudah. lebih dari 10 orang. Ya, 20 Pak. Tapi kita 40 Pak. Jadi gini, sorry. Maaf ya Pak ya. Katanya 20 Pak. Ruangannya memang tidak ada Pak. Iya, Ya, satu. kemarin juga Pak. bisa 20 lebih. Ya, satu. Itu di ruangan Dahlia bisa dipakai. Jadi segini Pak, sebetulnya bukan semata-mata hanya persoalan ruangan, tetapi sebetulnya itu semata-mata karena memang ada permintaan dari manajemen perwakilan Karena supaya kami di sini semua udah menunggu cukup lama. paham. Jadi ada ini Pak. Ada penjelasan. Makanya kita minta 20 orang. Baik. 10 orang itu kapan penjelasannya? Hari ini kan? Hari ini kan kita sudah datang nih. Kenapa nggak kita yang datang ini yang mewakili 9.000 sekian unit, Pak? 10.000 orang loh, warga loh Pak. Unit Pak. Apa sekarang? Jadi Jadi orang itu. Kalau sedikit 10 orang. lebihin aja lah. Baik. Ini, Pak. Sorry. Baik, benar. Ini aja, Pak. Apa pembukaan aja dulu, ya. Jadi 10 orang kita akan ketemu yang Bapak Ibu percaya. Dan tadi ya kan ada bilang mau di video mana, ya kan? Tapi itu 10 orang memiliki unit banyak. Tapi ruangan cukup kok 20 orang tuh Pak. Apa? Bukan soal percaya ya percaya. Ini kan baru pertemuan kita pertama. Jadi kita Kenapa sih ruangan nggak yang lebih ditemuin? Iya, kalau bisa semuanya. dengar aja. Oh, ya, perlu Pak. Memilih ini Pak. Jangan tanya. Sorry deh, saya serahkan dulu sama Bapak dan Ibu untuk bagian ini. Kita akan Ya, tunggu dulu ya, beberapa ya. orang yang ke dalam. Ya, ya, Nanti apapun kesepakatan keputusannya ya. sampaikan kepada saya. Silakan Bapak Ibu, silakan ya. Coba keberatan Bapak kalau di ruangan yang ada besar, Bapak bicara, kita dengar aja keberatan Bapak. Kalian aja ikut masuk. Bukan Ya Pak kan? keberatan Pak. Nah, kalau Ada keberatan, penjelasan kok ruang kita Bapak silakan ketemu Di hall mall aja Pak itu. Oke, Ya, kita akan Bapak, ngomong ya. dulu, kita akan Baik, ngomong dulu hasilnya Baik. berapa menit kita dikasih waktu diskusi. Silakan diskusi nanti saya Tetap hari ini ya. hari ini dong. Oke, Ya. 15 menit tutup. Baik, silakan Pak Hedi ya. 15 menit Ya, hari ini. baik, oke. Bahkan mungkin sebagian ada yang kenal juga dengan Pak Tan, dan ada beberapa kali dan kemudian juga ada Pak Adi. Saya dengan Pak Adi, saya nggak selalu di sini, Pak Adi ada selalu di sini. Jadi itu, kita atur juga nanti ada penjelasan dari Pak apa namanya Joko akan menyampaikan penjelasan. Terus kemudian juga nanti mungkin Pak Tan. Terus kemudian kita buka ruang tanya jawab dan sebagainya, dan kita akhirnya itu warna sari ya, undang-undang segala macam kita buka untuk bagian itu, kurang lebih seperti itu ya. Ada tambahan Pak Atta, Pak Joko? Kita mulai. Sementara itu jadi mungkin nanti ya dari pihak mereka lah menyampaikan. Baik, Suri, silakan mungkin ada yang mau
jadi juru bicara atau sekalian masing-masing boleh saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak Atang, Pak Joko, Pak Ferry, dan teman-teman semua ya. Kami sebagai pemilih, sebagai warga lah ya, Green Bay, kami ingin minta penjelasan lah kenapa sampai saat ini AJB kami kok belum pecah-pecah, gitu ya. Kami belum punya AJB lah, ya seperti itu. Dan sifatnya ini kan juga baru pertama kali, walaupun ada beberapa teman kami yang sudah terlebih dahulu ketemu Pak Atang, mungkin ketemu Pak Joko, gitu. Nah, makanya kesempatan kali ini kami datang rame-rame. Ini hanya baru sebagian kecil dari kami lah ya. Nah, kalau pesan kami ini, mohon dijelaskan tentunya Pak. Memang ada beberapa pokok pertanyaan sih dari kami ya. Jadi saya dulu ya Pak. Monggo, Bapak dulu deh. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya sebelumnya mewakili dari manajemen PT PUS. Saya menyampaikan maaf yang sedalam-dalamnya bahwa sampai saat ini itu memang proses sertifikat pecah di Green Bay belum selesai. Podomoro itu perusahaan besar, proyeknya banyak. Untuk apartemen hampir semuanya nggak ada yang terlambatnya seperti ini. Mungkin Bapak, Ibu juga ada investasi di proyek Podomoro yang lain. Ya, jadi kita itu sebetulnya itu sudah pernah proses urus proses sertifikat pecah untuk Green Bay ini tahun 2018. Tetapi dalam proses sertifikat pecah apartemen atau strata title itu ada kewajiban-kewajiban Pak, dari Pemda ke developer. Nah, kendala yang kami hadapi pada saat yang kemarin-kemarin sampai lama nggak bisa bergerak, itu kita kesulitan menyerahkan kewajiban area tanah yang di depan di bawah Sutet itu kerjasama dengan PT Jakpro. Jadi tanah yang di sini, kalau yang di area terbangun itu HBB murni, itu sertifikatnya ada milik PT Kencana Unggul Sukses. Kita mungkin bisa tunjukkan Pak bahwa kita itu memiliki 3 sertifikat hidup. Mungkin Bapak bisa lihat, tapi maaf jangan foto. Kalau lihat kita bantu edarin. Jadi ini ada namanya Pak. Ini nanti di ujungnya ini sertifikat, ini kan dari sudah elektronik perpanjangan nanti sampai tahun 2047. Ini ada 1A. 1A itu berarti nanti ini meliputi tower ABCD yang apartemen cost view. Yang cost view Bapak mungkin di sini ada tinggal cost view, tower ABCD ini induknya Pak. Ini bisa dilihat Pak Ferry, mungkin dikelilingin aja. Kemudian ini untuk yang 1B yang di sana, yang by view itu towernya EFDH, ini induknya juga sama. Perpanjangannya di sini ya kan tanggal 30 Mei tahun 2047 atas namanya PT Kencana Unggul Sukses. Ini induknya yang by view. Yang kondominium nanti induknya gabung sama mall. Ini induknya yang kondo. Jadi kami punya induk. Yang jadi masalah itu memang kita ada masalah penyerahan pasos-pasum yang berlarut-larut dari mulai Gubernur Pak Ahok sampai selesainya itu kemarin di Pak Gubernur Pak Pramono baru selesai. Dan kita berharap bahwa proses pertelaan ini berjalan lagi. Ini sudah ada tanda terimanya, kemarin kita masukin di BPN lagi. Jadi untuk yang sekarang kita jalani itu untuk tahap 1A yang tower ABCD sama tower FJH kita masukin dulu. Ini sudah, ini tanda terimanya dari BPN 30 Juni. Mungkin Bapak mau lihat juga boleh Pak. Maaf Pak, itu dikelilingin aja. Itu tanda terima. Jadi kita akan proses ulang Pak. Ini Pak, gini aja, masalah surat nanti kita lihat, kita perlu penjelasan aja. Nanti kita oke. Biar kita konsentrasi lah. Ya. Jadi nggak pecah. Jadi artinya bukan mau. Baik. Nah, itu penjelasan dulu aja Pak. Penjelasan dulu. Jadi kita kasih penjelasan sudah jelas ya Pak, bahwa kita kesulitannya itu ada masalah pasos-pasum. Ini baru diselesaikan sama Gubernur Pak Pramono di Agustus tahun 2025. Nah, sekarang kita proses lagi ulang di BPN, baru masuk prosesnya. Dan gambar-gambar ini kan kita sudah ada nih Pak. Ini yang cost view, ini gambar pertelaannya untuk pecah sertifikat itu, ini gambarnya Pak, sudah Pak, ada draftnya. Sekarang lagi diperiksa, gambarnya cost view, tower ABCD. Yang ini
gambar untuk Bayview, Tower EFGA, ini ada semua unit-unitnya nanti. Kita lagi periksa juga semua ulang lagi. Jadi kita ini berprogres Pak. Jadi bukan kita itu enggak, maaf nih, mengabaikan kewajiban kami terhadap konsumen enggak. Tapi memang kita nggak berdaya dengan Pak Gubernur yang sebelum-sebelumnya untuk menyelesaikan kewajiban ini. Mereka takut nanti kaitannya dengan KPK, kaitannya dengan BPK, sehingga tanah Jakpro ini berlarut-larut. Makanya ini kan baru selesai tahun lalu, Agustus sama Pak Pramono diselesaikan. Kita berharap ini nanti jalan, ini akan terbit di tahun 2027 untuk tahap 1A Tower ABCD dan tahap 1B FDH di tahun 2027. Bapak mungkin sudah bisa AJB Pak, kita berharapnya begitu karena gambar sudah siap, BPN juga sudah terima lagi, dokumennya sudah lengkap. Kita kejar lagi nih prosesnya karena kita tahu Pak, bukan hanya Bapak, di sini kan ribuan, satu pun belum ada yang keluar nih untuk sertifikat. Kita tahu kita punya apa namanya dosa lah terhadap konsumen, tapi kita juga tergantung nih untuk proses seperti ini yang tanda tangan itu dari mulai BPN sampai dinas-dinas di DKI Pak, Dinas Cipta Karya, Dinas Perumahan, Biro Hukum, sampai nanti Sekda dan Gubernur. Ini akan pengesahan ini perlu waktu lama Pak, makanya kita ngomong di tahun 2027 Bapak baru bisa akan terbit sertifikatnya, karena proses birokrasi di Indonesia kan Bapak Ibu maaf kan tahu panjang. Jadi kira-kira gambarannya itu dulu. Mungkin ada lanjutan yang akan ditanyakan, silakan satu-satu ya, silakan. Baik Ibu. Berarti masalah mengenai perkiraan dan fasos dan fasum yang sebelumnya jadi kendala AJB ini sudah selesai di Agustus 2025 ya? Kalau bilang selesai semua memang belum Bu. Ada kewajiban tapi sudah tidak signifikan kayak yang kemarin. Apakah ini akan memperlambat atau menjadi kendala ketika mengurus AJB nanti kalau belum selesai? Nah, kita itu susah menjawab Bu. Kalau Bapak Ibu, kalau saya yang maaf nih Bu, kalau kami suruh menggaransi kami nggak bisa. Tapi kami sampaikan kalau dulu itu kan kewajiban tanah Jakpro itu 2,5 hektar Bu. Sekarang kan sisa kewajiban jalannya itu tinggal kira-kira sekitar 4.000 meter, jauh kan Bu. Dulu kita berhenti itu masih 2,5 hektar, nggak selesai dengan Pemprov. Sekarang kan selesai. Memang masih ada sisa kewajiban jalan sekitar 4.000 meter. Mudah-mudahan sambil berjalan ini kita bisa selesaikan semuanya gitu loh. Berarti dari pengembang yang akan mengerjakan 4.000 meter ini? Oh iya pasti Bu, pasti itu dari pengembang. Ya, Oke, kita masukin untuk pengurusan AJB ini Bapak bilang sudah masuk sekarang. Kapan ya Pak? Bukan Bu, jadi kita masuk ini bukan untuk AJB-nya. Untuk menuju ke AJB itu kan harus ada sertifikat pecah punya Ibu. Untuk pecah itu kan ini harus disahkan gambar ini oleh Gubernur. Nah ini di BPN baru mulai masuk di BPN. Kapan? Ya tadi tanda terimanya itu tanggal 30 Juni. Nanti lihat ya? Ya silakan. Nanti atau Ya. perwakilan ya terus saya. Ya silakan. Boleh lihat Ya boleh. Ya. Kalau nanti aja. Ya, Biar 30 sekaligus Juni, kita ya. lihat semua. Ya, jadi 30 Juni kemarin Bu, jadi kita masuk. Nah ini kan pasti gambar diperiksa-periksa Bu, nanti kan diukur juga sama BPN. Kita minggu depan mudah-mudahan sudah mengukur. Tapi BPN itu kan sampling dari sekian ribu diambil nanti beberapa sampel itu tipe unit gitu loh. Nanti kalau itu kita kasih nanti boleh fotonya pada saat pengukurannya. Progresnya kita boleh tahu nanti sampai di mana, mungkin nggak setiap bulan. Ini progresnya udah Per sampai 3 bulan silakan 3 Bu. bulan. Oke, Ya. itu kan bisa diinfokan ke FD atau ke siapa. Ya. Jadi kita tahu ini memang sedang berjalan progresnya Ya. sudah sampai di mana, ada tertulis bukti-bukti tertulisnya kita minta bisa nanti apa ya. Nggak perlu semua kita, tapi ada perwakilan kita mungkin FD atau siapa nanti yang akan menjadi perwakilan bisa diserahkan progresnya sampai di mana. Jadi kita tahu nih, kita bisa kawal. Ini sudah sampai di mana, kendalanya di mana. Kalau progres Bu, mungkin perwakilan seperti ini aja hadir Bu. Maaf Bu. Jadi kita tetap muka, nanti kita jelasin dengan bukti-bukti lagi, tapi jangan surat menyurat. Ada, tapi ada surat ini loh. Pemberitahuan. Jangan baik-baik pribadi ke pribadi. Oh iya, pemberitahuan undangan. Pribadi Undangan. lagi.
Ya, undangan sifatnya. Dan jangan mendadak juga. Iya. Jangan sebelumnya, karena kita Iya. perlu persiapkan waktu juga. Ya, boleh Bu. Nanti kita 3 bulan kita bikin undangan untuk perwakilannya, silakan Ibu tunjuk. Nanti kita jelasin di sini update-nya. Kalau hari ini kita sudah jelasin bahwa sekarang masuk di BPN per tanggal 30 Juni. Nanti 38 proses apa yang sudah kami tempuh, silakan. Nanti semakin dekat nanti ketahuan nih AJB-nya. Kapan sertifikat pecahnya itu selesai, pasti akan semakin tahu, semakin mengerucut gitu loh kalau ini berprogres. Jadi kalau dulu-dulu kan berhenti nih, waktu zamannya Gubernur Pak Anies, ya itu nggak jalan nih. Ini kan sudah Pak Pramono sudah lepas nih masalah tanah Jakpro. Jadi ini mestinya ada progres terus Bu. Sudah kita ngerti ya. Silakan ada lagi Pak. Tahapannya apa ya setelah Bapak mendaftarkan Iya. itu pecah sertifikat? Prosesnya. Proses tahapannya apa? Sekarang lagi ditunggu tahapan apa? Ya jadi begini, ini kan berkas dokumen ini masuk di BPN Pak. Berkas sekarang masuk di BPN dulu. Dari tim BPN kan nanti ukur sampling unit. Jadi kan unit-unit itu kan ada beberapa tipe nih, ada Podomoro jual. Mereka akan ukur nanti unit yang kosong mana, mungkin mereka akan minta pengukuran, akan cek semuanya kawasan tanah-tanahnya. Nanti setelah mereka periksa-periksa, ya kan mereka rapatin, berkas dikirim lagi ke Dinas Cipta Karya Pak. Jadi dikirim, jadi nggak langsung keluar sertifikat ini atau tanda tangan ini belum. Ya. Jadi dokumen ini, gambar ini dibawa ke Cipta Karya. Di Cipta Karya nanti akan diproses lagi, ditinjau lagi lapangannya sama Cipta Karya, area-areanya ini sesuai dengan unit-unitnya, jumlah kiosnya. Biasanya Cipta Karya lihat di area ground floor itu kios-kiosnya, kemudian area-area fasilitasnya itu ruang-ruang ME-nya sesuai enggak nanti lokasi-lokasinya itu. Jadi perlu waktu Pak, dari Cipta Karya nanti balik lagi ke BPN. Jadi dari BPN sekarang startnya ke Cipta Karya. Cipta Karya balik lagi ke BPN. Nah setelah BPN baru dijalanin lagi ke Cipta Karya, keluar rekomendasi teknis tuh. Nanti jalan terus sampai ke gubernur. Jadi ke dinas perumahan setuju, baru dijalanin lagi ke biro hukum, terus sekda, asisten gubernur, sampai ke gubernur. Makanya perlu lama Pak kita. Jadi untuk pengesahan ini pun nggak secepat itu bisa cepat karena tanda tangannya banyak sekali. Berarti yang lagi ditunggu adalah tahapan pengukuran survei. Iya sekarang. Saya tambahin ya. Jadi atau gini. Jadi tadi yang proses Pak Joko jelasin, target finalnya kita itu nanti produknya itu keluarnya sertifikat atas masing-masing. Ya. Jadi target tetap ya berproses tadi tahapannya tadi kan kemana-mana, produk finalnya nanti terbit sertifikat atas masing-masing ini. Tapi mengenai terbit pun jadi kalau misalnya taruhlah yang tadi yang total ABC misalnya total misalnya 1.500 mungkin, tapi terbitnya pun akan bertahap gitu. Dan akan bertahap, dan kita juga nggak jadi nggak. Tapi kalau udah ada yang terbit, yang penting kita akan tetap akan proses yang udah terbit. Ya kita juga mulai tahapnya nanti mengundang untuk dilakukan AJB. Nah, Mau tadi izin Pak sedikit aja. ya. Jadi ada terbit yang tadi Pak Atar bilang, itu terbitnya atas nama KUS. Terus kan saya bilang AJB. Jadi dari KUS ke Pak Happy misalnya, itu sebetulnya. Jadi pecah, terus atas nama PT KUS ya Pak ya. Terus kemudian AJB atas nama Pak Happy gitu. Nah itu sebetulnya. Silakan Pak Tan. Ya, nah jadi tadi itu targetnya kita tuh sampaikan. Nah jadi mengenai tadi progresnya tadi Pak Joko bilang ke BPN atau ke perumahan atau segala, itulah yang kita akan update per 3 bulan. Sampai nanti juga tahu, oh ternyata bakal terbit kapan nih sertifikatnya. Mungkin terbitnya ya, kita nggak tahu misalnya. Oh mungkin terbit pertama mungkin 100 sertifikat apa ya, itu coba nanti akan kita update. Kira-kira begitu. Untuk menambahi daripada apa yang disampaikan daripada rekan-rekan. Sebenarnya begini Pak, dari kita pemilik ini semua, pengennya kita itu secara transparan mengetahui perkembangan daripada PT KUS yang sudah mengurus sampai sejauh mana, sehingga daripada semua pemilik ini tidak jadi bertanya-tanya, terjadi ada gesekan atau ada macam-macam lah gitu Pak. Jadi yang kita minta sebenarnya bagaimana cara supaya komunikasi antara perwakilan pemilik-pemilik ini semua bisa berkomunikasi dengan pihak PT KUS
sampai sejauh mana? Seperti itu dalam terima kasih Pak atas per 3 bulan. Ya kan? Nah, dengan adanya seperti ini, saya yakin dari warga kita juga pemilik ini sudah tidak bertanya-tanya lagi. Apalagi ada gesekan dan sana ada info dari kiri kanan segala macam sampai tarik. Ini akan menimbulkan gitu loh Pak. Sehingga bisa menghambat pekerjaan dari PT Kus sendiri untuk bekerja gitu loh Pak. Sehingga nanti tanggapan daripada pemerintah negatif. Padahal kita sebenarnya pemilik ini pengen Pak bahwa harganya daripada tower Green Bay kita ini nilai tinggi. Ya kan dengan baik, dengan warga dengan baik, tidak ada macam-macamnya kan. Harga kita juga kan akan tinggi nantinya Pak. Kalau Setuju Pak. ya itu. Tapi kalau dengan seperti ini Pak, kita suratin, tidak ada jawaban, terus menimbulkan segala macam pertanyaan. Ini yang bikin kita khawatir. Jadi kami mohon Pak, kalau memang dari PT Pos sendiri sudah membuka diri, bisa mengakses kita punya komunikasi sampai tahapan mana. Kita juga tahu, nggak segampang itu sih. Sedangkan kita mengambil surat keterangan dan kantor kelurahan juga hari ini masuk mungkin 2 hari lagi baru kita terima Pak. Apalagi dengan seperti ini, ya kan? Tentunya ada tahapan-tahapan. Tapi paling tidak kita mengetahui ini prospek sampai sini, sehingga kita punya keyakinan tidak ada lagi ada gesekan dan kok kita sudah tidak tanda tanya. Jadi sudah jelas ya Pak ya, tadi sudah disampaikan bahwa ini sekarang posisinya di BPN, Kanwil BPN untuk proses pertelaan. Jadi nanti 3 bulan lagi mudah-mudahan sudah bergeser lagi ya kan, 3 bulan sudah melalui BPN-nya sudah lewat gitu, boleh nanti diundang resmi perwakilannya seperti ini ya. Nanti dari pihak Bapak Ibu boleh nanti kita jelasin lagi per 3 bulan. Ya. Pak Joko sedikit. Terima kasih Pak Saud ya. Pak Saud sangat baik Pak. Jadi memang begini, kemarin dalam pertemuan dengan manajemen disampaikan kan Pak, disampaikan apa yang tadi Pak Joko Afif kepada Pak Ibu ini. Ada satu hal juga yang perlu kita, kenapa ada kita pertemuan yang terbatas dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi yang Pak Saud bilang, kalau informasi segala macam itu banyak, itu kan membuat jadi ramai dan sebagainya. Ini kan pihak BPN lagi jalan nih Pak. Pihak BPN juga lagi jalan, pihak BPN juga lagi cek dan segala macam. Nah, kalau ramai pihak BPN kan jadi itu yang kami jaga sebetulnya. Cuma saya tadi kan ngomong kenapa? Karena tadi itu. Jadi apa ya? Yang tadinya kita mau speed up, orang BPN segala macam udah kita approach, gitu. Tidak perlu saya jelasin itu sih. Jadi saya rasa Pak Saud tertangkap bagian itu tuh, tertangkap bagian itu memang supaya juga mempermudah tim yang urus, tim yang mau di-lobby dengan BPN, dengan Cipta Karya juga nggak terhambat karena takut kalau orang BPN-nya lihat media lebih ini kan gitu. Untuk lobby lebih sulit gitu. Itu sih sebenarnya. Terima kasih Pak Saud. Silakan Pak Joko, Pak Atan, Pak Jin. Atau mungkin dari sementara dari kita juga mungkin ada yang lain. Yang penting kami sudah terbuka dengan Bapak Ibu, kita tunjukin datanya, kita nggak ada sesuatu yang direkayasa, ya kan. Induk ada, SRF bangunan ini juga ada izinnya, berlaku sampai tahun 2030, izin-izin SRF apartemen, kondo maupun mall, ya kan. Silakan kalau Ibu mau bertanya, kebetulan kan saya ngurus apa yang Ibu mau tanyakan, saya bisa bantu jawab, saya akan jelasin ke Bapak Ibu. Mungkin ada lagi, ada yang pertama jalan, ya silakan. Jadi seperti ini, bahwa intinya untuk pertanyaan kita pertama ini bahwa mengenai surat menyurat, pengurusan izin semua segalanya sedang berjalan dalam proses. Ya, sedang proses. Intinya dari PT Kus terbuka, betul, untuk menjelaskan apabila dibutuhkan dari pemilik yang bisa nantinya per 3 bulan. Jangan sampai sudah sejauh mana kan begitu kira-kira ya. Jadi biar kita dengar bahwa nanti PT Kus terbuka untuk meminta ini keterangan sampai sejauh mana nih prospek yang sudah diurus, tahapan-tahapannya sampai seperti nanti yang Pak Joko bilang nanti tahun 2027 bisa timbul sertifikat baru kita bisa pecah. Bisa AJB. Bisa jadi AJB. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kita nih. Terus mengenai masalah ini Pak, mengenai masalah ini sebenarnya masih terlalu pagi mengenai masalah mengenai prospek daripada BPHTB yang sudah kita bayar
bagaimana ini nantinya Pak mengenai kelanjutannya ini Pak? Apabila ini tercapai sampai tahun 2027, otomatis nanti kan AJB bisa di-AJB-kan kan begitu Pak. Sementara kita dari 13 tahun yang lalu sudah melakukan pembayaran BPHTB sudah lunas. Nah, tentunya antara tahun berjalan ini dengan NGOP yang berjalan tentunya kan harga sudah berbeda ini Pak. Nah, yang kita pertanyakan Pak, bagaimana nanti prospeknya ini Pak? Apa yang penyelesaiannya ini dengan pemilik? Sementara jika dihitung dengan harga uang kita yang sudah masuk 13 tahun yang lalu, ya itu sangat berarti kan begitu Pak. Nah, dengan nantinya kita AJB, kita wajib kita untuk membayar BPHTB juga, kan begitu Pak. Tentunya kan harga tahun 2027 Pak berlaku. Nah, bagaimana ini pertanggungjawaban ke uang kita yang sudah sekian tahun ini, yang sudah kita bayar lunas ke PT PUS? Oke, Pak. Jadi gini, kalau terkait BPHTB itu memang kan betul itu uang titipan yang sudah lama BPHTB sejak ini, ya kan? Nah, tapi ya sementara ini dari pihak kita terkait dengan karena kembali kita terkait dengan memang secara PPJB yang kita sudah buat itu kan perhitungannya kan memang akan diperhitungkan kembali. Kalau tidak ada kekurangan ya berarti udah nggak ada tambahan. Tapi kan memang dilihat kondisi per nanti taruhlah kita 2027 itu BPHTB-nya ada kurang apa tidak ada kurang, itu kita pasti akan ada perhitungannya. Dalam hal ada perhitungannya terserah. Kalau memang ternyata kurang, ya kita akan minta tambah. Itu kembali sesuai dengan di PPJB Pak. Karena di PPJB kita pun udah mengenai itu penitipan BPHTB dan konsekuensinya dan nilainya akan diperhitungkan pada saat dilakukan AJB. Gitu. Pak, saya merasa sebagai pemilik merasa tidak adil ya Pak ya. Sekarang kan PPP nilai harga jualnya aja tuh lebih di atas bawah kita, dari atas kita. Kita di sini padahal kan pasaran kita 300 jutaan. Ya, sedangkan PPP kita punya aja sudah mencapai saya harus bayar 200-an. Nah, sangat beda jauh, ya. Dan saya keberatan. Seharusnya kemarin saya bayar BPHTB, saya tidak tambah uang lagi, malah lebih. Ya, kemarin kan menanggung 100%. Kalau tahun 2007, saya harus dengan bayar kekurangan itu, saya merasa sangat keberatan. Nah, seharusnya itu bukan kewajiban kita untuk nitip BPHTB ya, Pak ya. Karena waktu itu kita diharuskan bayar BPHTB. Kalau tidak, unit kita nggak diserah terimakan. Itu yang terjadi. Dan saya tidak mau kalau sampai saya harus bayar lagi, karena sangat keberatan. Ya sekarang ini apa namanya? Ya memang kembali lah. Ini terkait dengan kembali yang saya bilang ke perjanjian, kembali ke perjanjian PPJB itu. Jadi kan saya mengacu kepada PPJB udah kita sepakati gitu lah. Memang betul tadi ada prosesnya yang mengakibatkan bahwa ini menjadi lama, itu memang ada pasti karena terkait dengan prosesnya lama betul juga, tapi kendala-kendala itulah yang memang jadinya mengakibatkan bahwa kita baru bisa berproses di 2027 ya. Tapi apapun yang yang tadi yang udah kewajiban yang dipenuhi dari yang pembeli ini lah yang di Green Bay, ya kan kembali tetap kita mengajunya sementara ini tetap ke PPJB itu ketentuannya seperti apa, yang dititipkan seperti apa, konsekuensinya kalau ada ini ya kita kembali ke PPJB. Sementara itu kita seperti saya bisa jawab seperti itu ya. Gitu. Tapi kan kalau itu PPHTB kita, dari penitipan iya betul, itu betul. bunganya sudah berapa kayak Betul, gitu. ya. Masa kita harus dibebankan lagi Iya, ya, begitu. tapi ya kita kembali ke PPJB itu konsekuensinya memang seperti itu. Kita PPJB kan jelas ketentuannya seperti apa. Kita kembali ke PPJB. Kita itu tergantung sama pemerintah. Bang, kita pengennya cepat dari dulu, tapi ya begitu. Kita nggak bisa sejalan sendiri pemerintah. Kesalahan kita Pak, ya kan? Dari pihak developer yang melakukan kesalahan karena menunda-nunda sampai saat ini belum sampai AJB. Itu bukan kesalahan pemilik loh. Yang kenapa kita harus menanggung lagi beban kalau sampai terjadi kekurangan kita harus bayar lagi. Ya, jadi tadi sebentar mungkin jawaban kita seperti itu ya, Bu ya. Tadi kan direncanakan kalau mengurus 2027 sertifikat induknya sudah akan selesai. Dari sertifikat induk selesai ke semua pemilik mendapatkan sertifikat unit,
Ini sertifikat induk kan 2000. Oh enggak, udah tadi udah pecah. Jadi kalau tadi produk terakhir kita tuh Induknya sudah Bu. udah sertifikat, ya, Ini udah sertifikat. 2027 adalah untuk Penerbit kita target kita penerbitan Sertifikat sertifikat pecahnya pus masing-masing unit. Iya. Tapi masih atas nama pus. Tadi kan penjelasan masih atas nama pus, Bu. Jadi unit ibu nih taruhlah luasnya 40 meter persegi. Nanti kita keluar tuh terbit sertifikat milik sama atas nama pus dengan unit nomor berapa, luasnya misalnya 45 meter persegi. Nah itu nanti dilakukan AJB, nanti dibalik nama ke atas nama ibu. dari 2027 sampai kan berarti sertifikat atas nama pus sampai semua pemiliknya. Saya nggak mau cuma sebagian pemilik. Semua pemilik itu memperoleh sertifikat itu target berapa lama? Kita belum tahu kalau kita bicara semuanya. Maksimal berapa lama? Begini, Karena Bu. gini, Iya, Bu. gubernur berganti, kebijakan berganti. Saya nggak mau bahwa sebagian nanti dapat, kemudian karena ada perubahan kepemimpinan di Jakarta, berubah lagi nih kebijakan. Kemudian jadi yang tidak mendapat ini kemudian tidak dapat. Jadi kita pengen pastikan sebelum masa kepemimpinannya Pramono berakhir, semua warga Green Bay sudah memperoleh sertifikat pecah per unit atas nama masing-masing. 3 tahun loh kalau dia dari 2027, 2030 benar ya Pak? 2030 Pak Pramono selesai menjabat, berarti semua pemilik unit sudah harus mendapat 3 tahun. Saya pikir itu waktu yang cukup. Karena kalau sudah dapat sertifikat atas nama PT Pos, ketika menjadi sertifikat atas nama perorangan itu lebih gampang. Ya. Tinggal kemampuan dananya PT Pos Ya. untuk seberapa cepat. Ya, Saya kita pikir nanti sebelum lihat ya. 2030 mestinya sudah bisa selesai semua pemilik unit memperoleh sertifikatnya. Ya, kita kan tadi sudah ngomong Bu, per 3 bulan ada update terus. Jadi nanti boleh kita berharapnya sebanyak-banyaknya tiap bulan nanti kalau sudah produksi dari BPN-nya. Tapi pengalaman waktu belum ada sertifikat elektronik yang seperti ini, waktu masih belangko, dulu itu dibatasin. Kalau developer bikin pecahan strata title dulu itu dibatasi per bulan itu 200 sertifikat dulu masih pakai belangko. Dan kita berharap dengan sertifikat elektronik seperti ini yang baru lebih banyak lagi kuotanya. Ini kan sekarang begini modelnya, sertifikatnya 2 halaman. Kita berharap dengan sertifikat elektronik ini kuotanya nanti pecahannya unit kan nanti terbitnya elektronik nih punya ibu, bukan yang model belangko. Itu berharapnya lebih banyak di model banyak. Seberapa per bulan? Nah, kita berharap semaksimal mungkin Bu, karena kita tahu kan yang Uber kami ini bukan 1-2 orang, sudah Kita bikin kiraan kira-kira 10.000 walaupun nggak sampai 10.000, 9.000, 10.000 dibagi misalkan per bulan lah. Kira-kira berapa Pak? 300. Oke, kita ambil 300. 36 bulan berarti dalam 3 tahun mestinya sudah selesai semuanya. Iya, betul. Tanpa kita harus lagi, tanpa harus menuntut lagi, mestinya itu sudah berjalan 3 tahun berarti di 2030 semua sudah akan mendapatkan dengan perhitungan kalau per bulannya 300 bisa lebih nih. Ya, kita bikin yang make sense dan kemampuan keuangan kita lihat juga kan, memang kan tergantung kemampuan keuangan PT Pos juga. Tapi kita harapkan sebelum pergantian gubernur baru semua sudah beres. Iya, Itu kita kesepakatan juga kita ya Pak. pengennya begitu Bu. Karena beda kepemimpinan nanti bisa beda lagi. Setuju itu setuju. Kita pengennya cepat beres Bu, karena kita sudah ngadepin gubernur yang sebelumnya enggak berani beresin kewajiban fasos yang tadi. Iya, makanya kita pengennya begitu. Begitu ini sudah jalan, kita pengen push supaya lebih cepat selesai masalah pecahannya. Ya Pak, AJB Saya maksudnya ya Pak ya. Saya mau tanya Pak, ini sekarang kan prosesnya ini berjalan. Induknya ini kalau semua sudah diselesaikan, tinggal pemecahannya ini adalah waktu kecil aja maksud saya ya. Karena induknya sudah selesai, jadi mau ganti gubernur, mau ganti kebijakan sudah tidak ngaruh kan? Ngaruh. Jadi begini Pak, kalau kita pecah rumah landed, rumah satuan kayak rumah bapak, rumah biasa begitu, itu mudah Pak. Kita pengembang kalau mecah sertifikat di perumahan biasa itu mudah. Tapi beda dengan bangunan seperti apartemen, kondominium itu beda Pak perlakuannya, prosesnya. Kalau rumah landed, prosesnya hanya di BPN saja, prosesnya hanya melalui BPN, induknya selesai pecah lagi,
cepat. Kalau ini harus melalui Pemprov, melalui dinas-dinas, gambarnya disahkan dulu gubernur. Ya, Itu maksud saya lebih panjang, Pak. Maaf, Pak. Maksud saya, ini kan sampai bisa aja ya. Iya. Berarti persyaratan sebelumnya itu kan semua sudah Bapak selesaikan. Cuma karena di BPN-nya itu terlambat untuk mengeluarkan sertifikat. Karena BPN-nya terlambat untuk keluarkan sertifikat, jadi Pak Anies sudah tidak mempengaruhi karena kebijakan macam. Ya. Jadi kalau gambar itu sudah tanda tangan gubernur, Pak, nantinya itu tinggal mecah saja, Pak. Ya. Jadi kalau gambar ini gubernur sudah tanda tangan Pak Pramono, itu nanti ke BPN tinggal pecahannya saja. Ya, berarti target Bapak 2027 ini semua sudah selesai. Gambarnya ini ya, dari tanda tangan gubernur. Ya. Berarti sudah selesai kan? Ya, tanda Jadi tangan. tidak ngaruh. Iya. Pergantian gubernur juga sudah ada urusan. Iya, betul. Kita juga mengharapkannya seperti itulah Pak. Iya. Mengharapkannya seperti itu dengan udah mulai terbitnya sertifikat yang intinya kan penerbitannya kan nggak mungkin langsung seluruhnya Ya, gitu mengerti. dalam bertahap, tapi semoga memang betul dengan udah adanya tahap awal terbit, semoga tidak mengganggu lagi dengan adanya itu. Ya kita sih mengharapkannya seperti itu lah. Iya. Betul. Tapi ya kita kan tetap jaga-jaga lah Pak. Jaga-jaga jangan sampai ada. Potong sebentar Pak ya. Saya tadi ada lihat sedikit live di sini kan, tadi masih dalam proses Pak. Masih dalam proses. Kayaknya sebelumnya kita pernah ketemu di kantor wali kota loh Pak. Ya, Ya kan? Pak. Benar Pak? Betul. Itu pas itu dari pihak wali kota ada tanya Pak Joko loh, mau atau enggak dong? Nah, kalau mau besok cari saya, biar sama-sama selesai. Pas kita besok lusanya tanya ke pihak wali kota, dibilang PT Kus nggak datang. Nah, ini sekarang sekian udah 3 tahun, 3-4 tahun loh, masih dalam proses Pak. Apa nggak kelamaan? Jadi itu maaf Pak, yang namanya pejabat kan begitu kemarin nawarin waktu dengan Bapak, sih ingat saya itu kan namanya Pak Ardan yang ngomong ke saya, Pak Joko datang nanti kita sama-sama ke BPN, ingat kan Pak? Ya ke BPN. Setelah disamperin di BPN-nya waktu itu nggak berani Pak nyelesain, dijelasin masalah tanah sini. Ya, jadi saya dibawa sama Pak Ardan, didampingi Pak Ardan ketemu kepala BPN Jakarta, tapi nggak berani. Tadi saya diomongin fasos-fasos ini kan milik Jakpro. Jakpro itu BUMD, anak perusahaannya Pemprov DKI. Jadi sekarang masalahnya masih ini lagi? Bukan Pak, ini sudah diselesaikan sama Pak Gubernur Pak Pramono. Tadi saya bilang kalau ini baru selesai masalah yang di sini. Karena yang dulu-dulu pejabat dulu Pak Gubernurnya takut KPK, takut BPK. Kalau Pak Pramono bisa berani ambil risiko, dia selesaikan itu masalah tanah. Kita berharap ini jalan Pak, tadi sudah diomongin. Sudah mulai lagi pertelaannya di BPN. Kalau kami berharap sih udah hampir, masalah kita ketemu ini sama Pak Ardan juga udah kayaknya udah 5-6 kali. Harapnya itu dari 5-6 tahun lalu berharap terus, katanya setengah tahun. Jadi kalau kali ini masih berharap, waduh. Harusnya kita ini sekarang lagi rame semua, kita ini harus ada pegangan Pak. Jadi mungkin lengkapnya saya akan ulang lagi ya. Kita akan ulang. Jadi pada prinsipnya sebenarnya waktu pertemuan pun saya sudah sampaikan, selama waktu gubernurnya Anies kita tidak bisa bergerak apapun, pasti nggak akan ada progres. Tahu, dia kan juga tak tahu. Saya udah ceritain semua. Tadi juga Pak Joko juga sampaikan. Jadi pada prinsipnya waktu kita ini nggak bisa gerak Pak. Tapi dengan progresnya sekarang bahwa tadi kewajiban yang kita perlu selesaikan tadi bulan apa? Tahun jadi di Agustus, ya. Agustus sama Pak Pramono ya. Dari Agustus ini ya. Tahun 2025 Pak. Ya. Jadi makanya karena kewajiban sudah dibereskan. Nah, jadi kita juga mulai di BPN-nya pun udah mau menerima lah apa yang kita ajukan untuk proses tadi pemecahan sertifikat ke atas unit-unit rumah susunya. Gitu. Nah, jadi tadi terkait dengan itu pun, jadi juga tadi kita sampaikan ya udah ini kan kita nih terkait dengan progres kita pun ya kita pun juga ya udah kita nggak apa-apa, nanti kita ada progres lah tiap 3 bulan pertemuan seperti ini kita jelasin Pak sampai mana prosesnya. Ini nanti progresnya
6-7 tahun lalu juga program 3 bulan kita ketemu lagi, 3 bulan, setengah tahun kita ketemu lagi. Habis 3 bulan, habis itu setengah tahun hilang, nggak ada pertemuan lagi, nggak ada kabar sama sekali. Ya, benar Pak? Bapak ketemu saya udah banyak kali loh Pak. Betul, jadi ya, tapi memang ya kita kalau bisa yang ini janganlah kita rutin. Supaya kita ini semua ada pegangan harusnya gimana gitu. Tadi saya sekedar lihat live ya, katanya tahun depan akan ada progresnya itu pecah sertifikat atau ADB atau di? Ya, jadi kalau sertifikatnya pecah Pak untuk unit-unit apartemen, itu kan Bapak langsung bisa AJB karena sertifikatnya kan waktu keluar itu kan atas namanya masih PT KUS, masih developer. Berarti Bapak AJB baru balik nama. Ya, itu di tahun depan Pak kalau sudah ada sertifikat pecahnya dulu keluar. Pecahnya itu udah ADB gitu. Iya, Belum pecah. Belum pecah. Udah dulu pecah jadi Pecah atas nama KUS. PBB udah atas nama kita gitu. Belum Pak, jadi pecah atas nama sertifikatnya pecah atas nama KUS, baru diadilikan dan balik nama ke atas nama Pak Juni. Itu untuk pecah tahun depan. Habis pecah untuk mengurus ke ADB kira-kira berapa lama? Cepat kan Pak? Pak, ya. Kalau sertifikat ini punya Bapak, misalkan ini diberitahu nih sertifikat Bapak unitnya sudah keluar, akan Bapak mau AJB, sudah Bapak tinggal nanti notarisnya siapa, ini sertifikat. Oh kita ngurus sendiri ya gitu ya? Enggak, ada koordinasi. Nanti koordinasi dengan kami. Nanti kita undang Pak Juni. Datang sudah Ada tinggal AJB Pak. teknisnya gitu. Begitu aja, udah cepat. Kalau sekarang suruh Bapak Pak Joko suruh bikin surat pernyataan kayaknya berat deh. Tapi ini kita tanya nih, kira-kira berapa persen bisa pecah aja gitu? Merasa gampang atau susah? Kira-kira menurut Pak Joko kan bagian perizinan. Ya. Kira-kira ini tahun depan mau pecah ADB-nya kira-kira berapa persen bisa tembus? Ya, saya kan sudah tahu Pak, lihat perkembangannya gubernur sekarang ini kan memang sungguh-sungguh mau menyelesaikan masalah Grid B. Saya yakin tahun depan pasti keluar Pak sertifikat pecahnya. Tahun depan Bapak pasti akan AJB. Tinggal nanti keluarnya itu random Pak, jadi keluarnya nggak bisa ribuan. Ini totalnya semua yang kita ajukan tahap sekarang ini sekitar 7.000 lebih untuk tower ABCD sampai FDH itu 10.000-an unit. Nah itu keluarnya itu random nanti. Bertahap dan random, nggak bisa pilih-pilih. BPN akan keluarinnya secara random gitu. Random itu asal gitu ya. Iya. Boleh kita pilih nggak? Ini mau pilih orang yang ribut-ribut aja yang keluar nih. Karena yang duduk adem-adem di rumah, yang bisa telannya masih 5-6 tahun lagi ya kan? Nggak bisa pesenan. Ini saya pesen duluan unit ini nggak bisa. Mereka akan random keluar 300 unit, apakah sertifikat gitu. Nanti saya sodorkan apa unit mana. Jadi ribu-ribu ini yang partisipasi yang ikut selama ini itu duluan apa kan? Saya ribu udah lama loh Pak. Ya kan? Ini nggak jadi ini baru agak ramai dikit baru bisa ini. Semoga tahun depan Bapak ini harusnya bikin dokumentasi ini petinggi-petinggi. AJB kena biaya lagi Pak warga. Ya, kenakan jadi biasa biaya notaris, nanti juga balik nama kan ada biaya. Pokoknya ada biayanya, Nanti juga sama diinfoin biayanya berapa dan segala macam itu diinfoin. Biayanya dari uang BPHTP ya, bunganya aja Pak, jangan beratkan kita lagi Pak. Aduh, udah 15 tahun Pak. Kalau di bunganya itu udah berapa tuh Pak? Aduh. Terus satu kita kan belum punya sertifikat. Tapi PBB seakan-akan kita sudah memiliki sertifikat gitu. Jadi selama ini. Kembali Pak, jadi kalau saya kembali tadi kewajiban yang terkait itu kita kembali ke PBB juga. Jadi begitu serah terima itu menjadi biaya-biaya yang menjadi tanggungan mau PBB ataupun yang menjadi tanggungan itu kan di PPJB pun sudah dijelaskan. Jadi PBB itu menjadi tanggungan ini. Gitu. Ini mungkin untuk ini maksudnya memperjelas maksudnya tuh kok di PBB bisa atas nama PT KUS tapi udah ada unit masing-masing Pak. Kalau di PBB udah ada unit masing-masing biasanya menandakan bahwa sudah pecah sertifikat, maksudnya itu Pak. Ya, bahkan pecah sertifikat itu kita namanya masih nama KUS dulu, baru nanti di AJB-in baru berbalik nama ke pihak pemilik. Pak Tan boleh sedikit Pak? Ya. Jadi pertanyaan ini ya. Iya. Jadi memang Bu,
Kalau yang sekarang udah nggak ada lagi yang model gitu. Oh, oke. Ya, yang model sekarang jadi pecah sertifikat, baru pecah PBB. si BBB-nya. Ah. Nah, itu yang lama, kebetulan juga saya tangani proyek yang lama itu begitu. Oke. Itu. Oke. Terus menjawab juga pertanyaan Bapak, memang kalau untuk PBB kan bukan bukti, maaf ya saya harus bicara normatif hukum ya. Baik. PBB itu bukan bukti kepemilikan. Makanya si PBB itu sebetulnya yang siapa yang harus bayar PBB itu ada dua. Maksudnya bukan dua-duanya bayar, tapi siapa yang menikmati itu. Jadi misalnya si penyewa tergantung negosiasi ya, tapi dia menikmati, dia ada di situ, itu yang bayar. Terus kemudian juga menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Atta, memang begitu deliver setelah 5 unit itu merupakan menjadi tanggung jawab dari pemilik unit. Kurang lebih seperti itu. Cukup jelas itu ya? Iya, baik Pak. Maksudnya tuh kan kita dari tahun awal ya PBB sudah atas nama per unit kita udah pecah tapi atas nama PT Kos. Maksudnya tuh dari tahun 2011 itu lah 2012 atau 2013 itu, apakah itu peraturan waktu itu sudah bisa memecah per unit? Ya, dulu bisa diajukan, Bu. Sekarang bisa. sudah lagi. Oh, jadi Sekarang mengikuti pertelan. Ya. dengan itu tapi sebenarnya dari sertifikat induk tuh belum pecah per unit belum Pak? Iya itu Bu. Dulu itu bisa seperti itu. Nah sekarang faktanya di sertifikat induk itu memang belum pecah. Ini lagi pecah. Iya belum pecah. Iya, Ada kan? induknya. Maksudnya gini Bu. Tidak sinkron, Jadi gini. tidak, Jadi dulu itu kita PBB itu bisa pecah duluan. Oh. Sekarang nggak boleh. Bu. Iya. Ya. Sekarang nggak boleh. Sekarang nunggu Jadi, sertifikatnya dulu, sertifikatnya dulu. tangannya selesai baru PBB-nya dipecah. Sekarang dulu peraturannya boleh pecah PBB. Jadi biaya PBB kita turun, Pak. Kenapa? Masa pecah biaya PBB yang kita bayar turun. Oh, kan Gimana pertanyaannya Pak? Maksudnya ya apa? Kan sudah tidak berdasarkan per unit lagi dong. Maksudnya biaya yang kita bayarkan PBB tetap sama. Tetap mengacu kepada PBB yang keluar dari Pemda Pak? Iya. Kan itu udah istilahnya itu. Saya rasa tuh Hitungannya udah sesuai dengan ini. dari tanah yang belum pecah, dari tanah besarnya dia harus bayar ke pemerintah berapa, dibagi 8.000 unit itu. Kalau saya rasa mungkin ya. Nggak jadi nggak gini. Kalau PBB-nya udah pecah, Pak, itu sesuai hitungannya udah sesuai dengan. Kalau AGB kita jadi, kita gratis PBB. Dia lumayan di atas di bawah 2M kan gratis. Oh enggak, kalau apartemen Oh, enggak. lupa harganya ada berapa? Enggak sih, Pak. Ada dulu apartemen ya, apartemen ada harga berapa? Dan tapi enggak, ada yang gratis tapi harganya saya lupa berapa Pak? 600 juta. Ah ya, tapi hanya 1 unit ya Pak. Kalau bawa punya 2 unit, yang satu terbayar. Ya, kan masalahnya sekarang kita punya harga. Ya. Kalau rumah betul 2M, kalau rumah 2M. Oke, supaya nggak melebar. Jadi pertemuan hari ini kita sudah sepakat bahwa progres pengurusan sertifikat itu akan diupdate setiap 3 bulan sekali dan kita diinfokan. Iya. Kita ketemu aja. Atau kita Itu kan kita harus sampaikan nanti kalau tertulis kita bisa menyampaikan Kan ke keluarga. Ya, maksudnya kita dari progres hukum ini kita ketemu aja. Kita ketemu aja. 3 bulan sekali. Ketemu dengan undangan. Ya, gitu. Ya kan dari kita undang saja misalnya kita undang ada 10 pada nggak bisa ya kita atur lagi. Memang nanti progresnya diumumkan, progresnya sampai di mana? Ya, Pas pertemuan. Ya. Nanti Ya, ada jadi pertemuan di Iya, 3 bulan. progresnya Ya, sampai di ya mana? kayak sekarang ini kita tunjukin ini induknya, ini gambarnya yang diurus, mau diurus pertelaannya nanti problem sama gitu. Pak Joni ya, memperlihatkan progres apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Dulu kan baru kan 3 bulan, tapi Oke. mau progres tapi nggak dulu ini Pak, ini ada data-data yang nggak boleh saya buka, gitu Pak, saya tahu. Dia 3 bulan, makanya saya tanya jelas ya, apakah benar mau dibuka nih progresnya sampai mana? Ya, begini Pak Joni, ini kan sudah ditunjukkan oleh Pak Joko tadi, kita lihat dulu itu. Nah, setelah ini nanti 3 bulan ke depannya itu kira-kira apa surat apa lagi yang keluar setelah ini? Apa memang kalau memang itu juga itu lagi kan berarti kan nggak ada tuh Progres. stuck di situ aja kan begitu Pak. Sebenarnya kita pemilik unit nggak perlu tahu banyak, benar nggak? Kita
beli rumah, saya udah bayar lunas. Kalian ngurus lah. Ini sekian udah 15 tahun, saya nggak pelajari lagi lu mau progresnya sampai mana. Sebenarnya gitu kalau menurut saya. Ya kan kalau pertemuannya nanti next pertemuannya kasih makanan lah yang enak-enak. Ini masih 1-2 tahun lagi pertemuan 3 bulan sekali mau ngomongin gitu nanti capek. Artinya gini aja kita batasin aja. Pertemuan kita ini sebenarnya intinya kan kita mau tahu, warga mau pengen tahu sampai sejauh mana progres atau apa kedepannya, sampai kapan kita pemilik unit ini memperoleh AJB. Intinya sebenarnya kita hanya mendapatkan AJB Pak. Nah tentunya untuk proses untuk AJB ini ada progres-progres yang harus diselesaikan oleh PT KUS seperti yang Pak Joko, Pak Atan menjelaskan. Nah padahal selama ini kita juga tidak tahu bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi itu terlalu banyak dan terlalu sulit dan makan waktu. Kan seperti itu Pak. Jadi itu yang kita minta sebenarnya, bahwa PT KUS bekerja, artinya tidak tinggal diam. Nah sudah menunjukkan sebenarnya surat seperti itu. Sehingga nanti kita ke 3 bulan ke depan kita bisa lagi datang bertemu untuk meminta penjelasan lebih jelas lagi. Setelah ini progres ini, apalagi prospek yang sudah dijalankan oleh PT KUS. Kira-kira begitu Pak Joko ya. Betul. Nah sehingga hingga di tahun 2027 hingga tahun 2027 secara bertahap pemilik unit bisa memperoleh AJB hingga memperoleh sertifikat. Kan kira-kira seperti itu Pak. Nah itu. Nah mengenai masalah hal-hal lain, ya saya kira nantilah sambil berjalan. Tapi yang jelas bahwa pemilik unit pengen mendapat hak sampai sejauh mana dan kapan untuk memperoleh AJB ini. Ya, kita akan berikan informasi Pak. Nanti kita akan update, kita akan kasih informasi kalau ada kendala kita juga akan sampaikan. Misalkan per 3 bulan lagi, ya kan mudah-mudahan semuanya berjalan normal. Pak Joko, jangan terlalu lama Pak. Aduh, lama banget. Nah itu ya sebenarnya yang Mohon doanya dong. Mohon doanya lah. Itulah yang kita minta sebenarnya Pak dari PT KUS, ada keterbukaan sehingga kita pemilik ini tidak bertanya-bertanya. Ya, itu. Saya boleh tanya Pak ya. Tadi saya lihat sekilas dari YouTube mengatakan tanah kita untuk perterangan cuma kurang 4.000 meterannya. Ya ada kewajiban Pak. Bapak kan? Nah, Bapak mestinya udah ada di benak sendiri ya. 4.000 meter ini akan disubsidikan dari mana? Harus ada dong Pak. Kalau Bapak bisa yakinin surat kita akan kita proses. Benar nggak Pak Saud? Bapak harus ada benak. 4.000 meter ini harus kita keluarin dari mana? Gitu loh Pak. Itu aja kita tolong Pak. Jelasin kita supaya kita tenang. Oh, PT KUS sudah cadangan sekian nih. Dia akan melakukan ini dan kelihatannya pasti go. Kelihatannya ya dengan putih ya. Gitu loh Pak. Dan sekarang kalau 4.000 meter itu kurang tuh dari PT KUS saya tidak ada menerangkan. Akan saya keluarin dari mana 4.000 meter ini? Mau gimana? Gitu loh Pak. Ya harus ada satu bayangan ya Pak. Ya. Atau PT KUS bilang, oh kita akan mungkin mereka akan terima subsidi ya dari sana ya, nggak apa-apa, asal kita tahu kita tenang gitu di sini. Nanti kita penyelesaiannya dengan Pemda Pak, bisa nanti berupa kompensasi retribusi atau apa nanti otomatis Pemda yang akan mengeksekusi. Ya, nanti ada semacam penyelesaian gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu nanti antara developer dengan Pemprov lah penyelesaiannya. Sisa kewajibannya seperti apa gitu, mereka yang akan tentukan nanti gitu loh. Ya Bapak kan pernah ketemu saya juga ya dengan Pak Joni, kita di wali kota ya. Betul. Ya, karena saat itu. Ya dulu banyak Pak, dulu kewajibannya kan waktu kita ketemu kita masih banyak. Tadi saya sudah jelasin, pertama tanah yang di bawah Sutet itu tanah Jakpro. Jakpro itu kan nggak bisa, itu 2,5 hektar, itu kan masih banyak banget, makanya proses pertelaan ini nggak jalan. Sekarang kan ini sudah selesai, ya kan mestinya bisa lah diselesaikan. Bisa lah ya Pak. Jadi bisa Pak. Karena tahun depan untuk pemecahan sertifikat AJB harus pecah baru ngurus AJB. Kira-kira ya. Jadi dan hal ini saya minta dengan hormat Pak sebagai PT KUS, tolong tanah di sini jangan ada bangunan apa-apa lagi naik.
Benar ya Bu Eli? Ya. Ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya diminta diundang oleh pengelola untuk akan membangun padel. Ya, tolong jangan dikutak-katik lagi tanah. Saya kan masih kurang ya kita ya, kurang 4.000 meter ya. Padahal naik-naik gimana gitu loh. Karena tanah itu, jalan itu, baru kita hibahkan ke Pemda, gak ada setahun. Udah mau dibikin itu, gila kan? Gitu loh. Jadi maka bentar. Sebenarnya maksud dan tujuan kita ke sini itu hanya memperoleh hak kita, kepastian hak kita untuk memperoleh AJB hingga sampai sertifikat. Sebenarnya antara kita pemilik unit dengan PT KUS itu sebenarnya permasalahannya hanya mengenai pertanggungjawaban mengenai dari PT KUS kapan kami mendapat AJB. Kalau mengenai masalah pasal-pasal itu saya kira antara PT KUS dengan Pemda itu punya usaha. Kan begitu Pak ya. Nah, sehingga tolong kita di sini kita batasin aja bahwa kami itu sebenarnya kedatangan kami sini hanya meminta pertanggungjawaban dari PT KUS kapan kami bisa memperoleh AJB hingga memperoleh sertifikat atas unit-unit yang sudah kami bayar lunas. Ya, singkat aja ya. Sebenarnya itu aja Pak. Jadi kalau mengenai masalah pasos-pasun atau fasilitas yang lain itu digunakan atau bagaimana, saya kira itu untuk urusan Bapak PT KUS lah itu dengan Pemda maupun kantor gubernur. Betul. Sebenarnya bukan kita Pak yang bermasalah, kira tidak ada permasalahan kita. Permasalahan kita itu hanyalah mengenai kapan sih kami diberikan AJB ini. Hanya itu aja Pak sebenarnya. Jadi dengan penjelasan dari Pak Joko Pak Atta per 3 bulan, mudah-mudahan dengan data-data yang ini 3 bulan ke depan ada data-data yang ada progres, sehingga kami bisa mendapat ketenangan Pak. Kami menempati unit kami, tapi kami mendapatkan haknya di sini. Saya kira itu dulu Pak sementara. Enggak, seandainya Pak Saul. Kemudian 3 bulan kemudian tidak ada kabar. Bagaimana? Nah itulah, itu kejujuran daripada pihak itu sendirilah sebenarnya Pak. Ya kan? Jadi begini Pak, tadi kan saya sampaikan kita akan komunikasi terus per 3 bulan. Pasti kami akan terima Bapak Ibu nanti yang mewakili warga sekian banyak yang datang. Kita akan jelasin kalau ada kendala atau masalah kita akan sampaikan. Misalkan macetnya di mana, ada masalah apa, pasti kami akan jelaskan Pak, karena kita sangat tergantung dengan pemerintah nih. Kalau yang tanda tangan dari pihak developer semuanya bisa, deadline-nya semuanya bisa jelas. Kalau ini kan kita ada pihak lain nih, terutama dalam hal ini kan birokrasi. Ya kita akan ikutin terus. Nanti kita jangan hemat Pak, itu diuangi Pak. Ini harus bayar. Pasti gampang. Jangan masuk ya. Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu tidak masalah. Sepertinya Pak Joni nggak jadi ayam telur ini. Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Ya jadi ya tadi intinya semua masukan itu kan intinya ya memang untuk mempercepat proses ini semua. Oke. Jadi ya dari saya juga intinya ya tetap mohon dari pihak kita ya tadi saya tetap aja. Cuma ini saya masukkan kasih fakta. Ini kali ini bukan kayak 5-6 tahun lalu. Ini lagi panas ini, lagi ramai. Nah, saya cuma jadi setia dikit ini. Ini lagi ramai ini. Oke. Jadi dari pihak kita pun jadi ya nanti 3 bulan ke depan kita akan undang gitu kan. Kita berharap lancar Pak, kita berharap ini prosesnya lancar. Paham. Sehingga kita percaya aja Pak, saya percaya sebenarnya kita. Ya, itu juga terima kasih kalau masih intinya dengan percaya kan jadi berarti kita masih bisa ketemu lagi ya Pak ya. Gitu. Tolong dicatat Pak, jadi 3 bulan. Ya, nanti kita 3 Juli paling lambat Agustus September 3 Oktober sudah ada paling lambat ya. Ada progres lah, harus ada progres. Kita tidak menerima undangan orang per orang. Iya, pokoknya undangan disampaikan siapa resmi. Resmi. Ya. Jadi ini Pak ya, undangan bisa tertulis ke Sekretariat RW. Di sini perlu saya kasih catatan, RW tidak ikut dalam hal ini karena RW juga warga sini, jadi ikut sebagai pemilik. Nah di samping itu, ya kan, karena mereka kan
tidak ada kantor di sini. Jadi kita hanya sebagai mediator sebagai jembatan antara pengelola RW sebagai jembatan dalam hal ini. Ya supaya lebih jelas di sini aja Pak ya kan, kita jelasin itu Pak. Jadi surat menyurat nanti jangan bilang saya mau surat kemana, ya benar kan? Burung-burung kan? Ya. Jadi disampaikannya ke ini Pak Tadi ya, Sekretaris RW. Sekretaris RW nanti kita akan sampaikan. Ya di sini kan saya ya memang sebagai RW. Cuman saya hanya di sini tidak bertindak sebagai RW Pak. Terbukti kan saya mau masuk aja nggak boleh Pak, mesti digantiin Pak. Harusnya saya mesti boleh, dia 10 orang tambah saya 1 tuh beda. Saya itu RW Pak. Ya kan? Baik Pak. Ya, jadi saya hanya bertindak sebagai pemilik unit, beberapa unit di sini, Pak ya. Tolong diperhatikan, kalau 3 bulan kita nggak terima surat itu, kita akan bikin gerakan atau gimana? Atau begini Pak, apa bisa kami datang atau beberapa orang dari perwakilan dari pemilik nanti menanyakan apakah kita bisa untuk bertemu seperti ini 3 bulan yang akan datang? Ya bisa Pak, pokoknya. Siapa Tapi yang kalau bisa dihubungi? masalahnya kan saya kan banyak di luar Pak. Ya. Kalau ada orang dadakan bukan kita nggak mau nemuin, saya banyak di luar gitu loh ya kan. Makanya kita Ya. pakai schedule-nya lagi. Ya. Jadi artinya kita Pak, kita misalnya tanggal 3 September kita datang nih. Pak, tolong siapkan waktu bagaimana kita akan prospeknya kan begitu. Nanti kami bisa menunggu kesiapan dari Pak Joko atau Pak Atang untuk memberikan. Ya udah kita kumpul nanti tanggal 12 bulan September misalnya seperti itu. Jadi sebaiknya memang seperti itu, nanti ada undangan ya kan untuk ketemu begini, tapi maaf Pak, undangannya tapi tetap ya Pak, jangan sampai orangnya banyak, dibatasi. Silakan Bapak tunjuk sendiri untuk 3 September siapa yang mewakili, 10 orang saja Pak yang datang kemari. Bapak tunjuk sendiri siapa yang mau tanya-tanya, mau tanya boleh. Tapi 10 mungkin yang bisa. Ini bosnya mau ketemu nih, ya. Bosnya Pak Saud nih, Pak Aldi. Masih Pak Aldi. Ini cari-cari ini. 3 bulan lagi dia mau ketemu. Sudah Pak Atang banyak janji. Dari bukan 3 bulan lalu. Dari ini bukan lalu udah banyak janji. Sama Pak Aldi sih keras loh. Berarti kita sepakat 3 bulan. Berarti kalau menjelang 3 bulan nanti belum ada surat dan kita tidak mendapatkan informasi, kita akan tanya. Baik, sama Ibu. Silakan. Jadi kan Pak Atang atau Pak Joko, Pak Jin itu kan sama saya juga tidak selalu ada di sini. Tapi ada senior di sini juga, Pak Adi, dia akan coba komunikasi dengan Ibu. Kita bisa Gitu ya. Tadi kan Pak Jin juga udah bilang, bahwa segala sesuatu dikomunikasikan itu sekretariat RT. RW gitu. Nah tapi juga kalau misalnya ada mau bisa bertemu dengan Pak Adi atau Pak Adi akan hubungin kurang lebih seperti itu. Lebih seperti itu lah ya. Oh, ya saya dulu. Nah, ini kan sudah ketemu dengan Pak Saud, juga saya pernah ketemu dengan Pak Jack, sudah pernah ketemu juga dengan Pak Joni juga. Jadi saya pasti di sini. Jadi mungkin bapak ini emang kerjanya ada di luar, tapi saya ada di sini. Nanti segala informasi yang saya terima dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian akan pasti sampaikan kepada mereka. Terima kasih. Pak, Tadi berkenan yang 3 bulan itu undangan. Ya, Kenapa Pak harus berbentuk undangan? Kenapa nggak pakai langsung aja dibikin kayak tulisan gitu? Ini loh progresnya sampai sini, tertulis aja. Gak lebih enak ketemu Pak, terus nanti kita bawa mungkin Abbas Pak, bukti apa yang bisa kita percaya Pak, kalau kita nggak sampai belasan tahun nunggu. Kita percaya kok. Nanti bisa nggak? Oke, baik nanti gini. Intinya coba nanti pokoknya kita jalankan dulu yang 3 bulan itu. Nanti kan lihat perkembangan lagi seperti apa. Ya ada masukan atau apa, ada kendala atau apa itu kita bicarakan lagi nanti 3 bulan lagi. Maksudnya itu gini Pak, penjelasan tersebut tertulis. Ya, kalau tertulis kan enak. Ya, kita bisa fotokopi kasih semua warga baca. Nih sampai gini nih, jangan ribut gitu ya. Ini juga sama juga kan Bapak juga dengar banyak. Enggak juga masuk pas saya Oke, gitu loh Pak. Bisa sementara mungkin kita sebenarnya saya belum bisa jawab dulu Pak mengenai itu. Nggak bisa. Ya, kita tanya kok bisa atau tidak. Jawabannya sementara ini tidak Pak. Enggak. Kalau gitu kami minta surat undangan itu tertera tujuannya dalam hal update apa. Ya, boleh. Jadi bukan cuma undangan doang, update apa-apa.
Iya Pak, itu bisa. Ya. Update terus Jadi proses. dan yang terakhir adalah nggak pakai jalur pribadi ya. Oh baik, Oh, baik. iya. Tadi Pak Zek sudah sampaikan, terus juga kami juga ada di sini Pak Saud kita bilang kalau mau ketemu siapa ada KIC-nya. Baik Pak. Iya. Ya, Pak. Langsung dijadwalkan kalau gitu Pak ya 3 Oktober. Ya, jadi kan begini Pak. Jadi Pak bisa. Ini pun juga kan kami sampaikan nih Pak ke manajemen dan sebagainya, ada pertemuan-pertemuan juga dengan manajemen, ya, mungkin segala macam. Nanti itu kan pasti kami tahu bahwa tadi kan udah sebut bahwa ada deadline 3 Oktober kan. Nah, kami udah tahu Pak bahwa ini nanti kami akan kumpulkan dulu baru nanti kami melalui Pak Zek atau nanti ini sudah dikasih tahu tadi kan seperti itu, dan juga ada notis tadi bahwa tidak ada keundangan pribadi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Masih ada Bapak Ibu, Pak Tan? Pak mungkin karena 3 Oktober mungkin hari Sabtu mungkin tanggal 2-nya kali ya. Yes. Ya, ini aja, dibangun aja. Ya, hari kerja aja. Nggak satu mati satu. Iya. Di satu tanggal boleh maju atau mundur, boleh mundur. hari kerja aja. Ya. Dan mungkin hari Jumat aja apa gimana? Iya, Jumat bagus. Bagus. Ya. Jam 2 jam 3 gitu ya. Seperti hari ini. Ya, cuma bagus Pak, habis sholat semua udah jernih, jangan bikin dosa lagi. Ya nggak? Baik, Pak Zek, ada lagi Pak? Pak Repi atau Pak Saud? Bapak Ibu, yang lain? Ya. Ya, cukup ya. Pak, mungkin Pak Tan ada tambahan? Cukup sih. Kami nanti selesai sebelum ini kita buka masih bisa kami lihat Pak. Oh boleh. Berarti kita tutup aja ya. Nanti saya ngadain dulu. Ada satu yang ada pesan juga dari yang tadi saya sudah sampaikan bahwa memang ini semua masuk sudah ada tanda terima, Bapak Ibu lihat tanda terima BPN. Ada itu tanda terima BPN. Jadi kenapa sebetulnya kita bikin terbatas seperti ini? Kenapa? Karena supaya semua smooth. Bapak Ibu tahu ya kalau sampai orang BPN juga nanti bagaimana segala itu sebetulnya tadi itu sih sebetulnya. Jadi itu fotokopi yang kita bawa Pak, itu sertifikat induk ada 3 ya, terus SLF bangunan ada, apartemen, kondominium, mall ada SLF-nya Ya. Sama tanda terima Saya tahu itu terus tanda terima BPN sekarang proses lagi terbaru tanggal 30 Juni kemarin, baru beberapa hari ini masuk lagi prosesnya ada. Jadi setelah ini bisa lihat ada tanda terima juga Pak Saud ke BPN itu sampai bisa lihat. Ya itu sama terimanya. Ya lah, itu aja Pak. Ya, kita cobalah. Ketemu lagi 3 bulan ya Pak. Ya, usahakan yang terbaik untuk warga juga karena warga kan sudah memenuhi kewajibannya. Ya. Ya kan? Siap Pak, paham Pak. Kita juga di sini cukup toleransi, kita duduk bicara dulu, tidak melakukan surat menyurat ke pemerintahan atau mengadakan demo ya, besar-besaran pres, kita modest diselesaikan dengan baik, itu yang saya pesan ke mereka, ya kan? Cuma saya dijanji Pak Aton dari dulu tuh selalu diingkari. Diingkari Pak, kondisi Pak. Pak jadi buat saya terima kasih juga ini Bapak udah mau sabar lagi. Ya semoga apa yang ke depan ini kita lebih baik lagi. Ya, sama satu lagi Pak, itu pribadi saya minta tidak ada hubungannya dengan Pak Guyupan Pak, ya. Bapak kan sebagai legal, di mana kan setiap daerah itu harus punya balai warga. Kita kontribusi nggak ada ya balai warga di bawah RW ya. Jadi RW kalau mau ada sosialisasi gimana caranya? Masa kita mesti lewat pengelola lagi setiap kali? Wah itu berarti saya nggak. Itu Bapak bisa tentuin itu. Soalnya di perpelaan juga nanti Bapak mesti masukin juga balai warga di mana gitu loh Pak. Saya ngerti di Pak soal. Harus Bapak masukin ini RW kantor RW di sini balai warga harus punya. Gak ada RW yang tidak punya balai warga. Dulu ada pertama jadi. Karena mereka ribut terus sama pihak dengan secara harga mengganti ke ruang lain gitu. Tadi itu balai warga namanya itu. Di zamannya Ibu Evi. Ya kan? Balai warga itu. Jadi sekarang kita kalau mau ada sosialisasi sesama warga gimana sekarang? Kita mau ada silaturahmi gimana? Kita mesti izin. Ya kan Pak? Benar dong? Dikembalikan lagi fungsinya Pak. Benar. Ya, kita minta kembalikan
Ya. Karena kita ada pertemuan dengan warga, kekurangan tempat. Ada plus minus Pak, saya ngomong jujur. Ada keluarga kita bisa tekan emosi orang. Ada minusnya buat dari pihak kalian tuh mungkin kalian netting, kita akan menghasut. Ya kalau kita mau menghasut, kita menghasut dari awal Pak ini. Jadi kita bisa menekan emosionalnya turun. Gitu loh Pak. Itu aja. Jadi ini secara pribadi lah Pak ya. Saya bicarakan ini gitu loh Pak. Iya Pak. Ini bayangkan sekarang. Saya RW mau minta ketemu warga dalam hal apapun juga mau sosialisasi soal bansos juga. Saya mesti izin surat. Saya mau adain periksa kesehatan juga dengan BPJS dari sama. Saya mesti izin. Jadi kasar ngomong Pak, Bapak juga tahu di legal. Ya, yang pada wilayah saya Pak. Secara hukum. Ya, cuma saya tidak mau ikut campur dengan ini karena kenapa? Saya hanya melakukan admin warga titik. Sisanya kita nggak mau ikut campur. Ya, jadi kita minta ya pihak lainnya juga mesti tahu kan di samping kolam itu semua kan zona merah. Ya kan? Zona merah itu. Itu aja Pak, tolong ya, tolong dibicarakan itu ya. Kemudian habis baterai.